sudah cukup lama saya mengenal Tuhan. Mungkin kurang lebih dalam 15 tahun begitu. Bagi saya sudah cukup lama karena perjalanan bersama Tuhan begitu mengasihkan. Karena apa? Masalah yang tidak pernah kunjung habis, jalan yang berliku-liku, jalan yang berbelok-belok, yang penuh dengan batu, itulah yang saya lalui sampai hari ini. Pernah satu ketika di mana Tuhan menguji saya, apakah kamu akan kembali ke asalmu? Dia uji kami sampai saya mengalami bankrupt yang luar biasa, kehilangan segala sesuatunya sehingga kami mulai daripada nol. Dan Tuhan bilang, kamu kembali tidak ke yang lama, atau kamu akan tetap bersama dengan saya? Saya bilang, saya akan tetap bersama dengan Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan adalah benar-benar juru selamat bagi saya. Dan bukan itu saja, udah bankrupt, habis segala sesuatunya, masih juga mengalami masalah yang cukup berat. Tapi saya tetap katakan, saya mau setia dalam segala perkara. Karena pada waktu saya lahir ke dunia ini, sama seperti Ayub berkata, masakan kita mau terima yang baik saja daripada Tuhan, masakan yang tidak baik yang tidak mau terima? Saya katakan, Tuhan, jikalau Ayub, orang yang penuh dengan iman itu, engkau cobai dengan dasar dan luar biasa, apakah aku ini yang tidak memiliki iman seperti Ayub, yang hanya mengandalkan lututku saja, Bapak? Puji Tuhan, satu-satu doa saya Tuhan jawab. Bukan masa yang begitu singkat, saudaraku, cukup lama menangis, menjerit, meraung kepada Tuhan. Dan satu yang saya percaya, bahwa Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, 3 hari lepas, bahwa anak buah saya ataupun anak daripada abang saya nomor 2 telah dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu adalah mujizat yang saya terima, saudara. Saya benar-benar menerima mujizat itu. Saya tidak melihat, tapi saya benar-benar menerima mujizat itu. Suatu ketika saya pergi hiking. Pada waktu saya lambat pergi karena saya hantar anak sekolah. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang dan kami bercerita-cerita dan dia berkata seperti ini, apakah kamu orang Kristen? Saya bilang iya. Kita memiliki sesuatu yang berbeda dalam pribadinya Tuhan, amin. Karena saya memiliki identitas saya itu adalah Kristus, di mana kita itu harus menjadi orang berbeda. Kami bercerita. Saya bilang, macam mana kamu tahu bahwa saya adalah Kristen? Karena kamu punya senyum yang cukup manis, dia bilang. Siapa nama kamu? Saya bilang Esther. Dia mulai bercerita. Dan pada waktu itu dia adalah orang yang tidak saya kenal. Bertemu satu hari itu dan dia mulai sharing dengan saya. Dengan kehidupan dia yang saya pikir seperti ini. Kehidupan saya begitu, masalah saya begitu berat. Saya pikir masalah dia lagi berat. Saya bilang, kenapa kamu bisa melalui keadaan ini? Dia bilang seperti ini, satu, sebenarnya saya juga Kristen. Saya ibadah di Jawa Baru. Baru pada waktu itu dia bilang, dia memiliki satu masalah yang cukup berat yang dia tidak boleh menerimanya. Kadang-kadang melalui kesaksian orang lain, kita dikuatkan, saudara. Dan kami bercerita, dan saya doakan dia. Ingat, dimanapun kita berada, itulah ladang kita. Dimanapun kita berada, itulah pelayanan kita. Bukan di mimbar ini. Di mimbar ini hanya melayani 2 jam, tapi di luar sana kita melayani Tuhan sepenuh masa. Dan saya bilang dengan kakak saya, kembali ke keluarga saya bilang, kamu tahukah kalau Dedek sudah dibaptis? Karena dia ikut jalanmu. Karena dia tidak ikut jalan saya, dia ikut juga jalanmu. Dia tidak mau ikut jalan saya. Saya bilang, karena Tuhan telah memilih dia menuju jalan keselamatan, bukan jalan kebinasaan. Amin. Karena dia adalah umat pilihan. Kalaupun hari ini kamu mau berikut Kristus, kalau kamu bukan umat pilihan Tuhan, maka semuanya sia-sia, saya bilang. Tapi jika masih ada kesempatan, mari ikut kami, saya bilang seperti itu, saudara. Dan puji Tuhan. Dan baru juga saya saksikan bahwa ibu mertua saya juga telah menerima Kristus. Dan suami saya telepon, dia tanya, apa yang kamu berdoa, Mama? Dia bilang, iya saya berdoa, tapi saya lupa doanya seperti apa. Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah di usia yang lanjut, yang bukan usia yang bagi saya sudah 80 lebih dekat 90, bukanlah muda lagi bagi ibu mertua saya. Tapi puji Tuhan, di hari-hari tuanya dia menerima Kristus. Bukan sesuatu yang mudah bagi saya melewati hari-hari yang cukup begitu menyakitkan dalam hidup ini, dalam pelayanan dicobai, dalam rumah tangga dicobai, dalam persahabatan juga dicobai. Tapi puji Tuhan, segala sesuatunya kita mau menerima mujizat
Amin. Semua mau menerima mujizat? Amin. Haleluya. Jangan pernah takut berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Itu saja kesaksian saya, dan saya berdoa biar setiap jemaat Pasir Gudang juga merasakan mujizat yang luar biasa, kado terindah di tahun ini. Amin. Haleluya.